Perkenalkan, saya Komang Yuswa Triantara. Di kepengurusan OSIS masa bakti 2021-2022, saya dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Niputa Nyelina Mahputri. Sebelum purna, saya menjabat sebagai Sekretaris 1 OSIS. Perkenalkan, nama saya Niputu Desi Pratama Putri. Sebelum purna menjabat sebagai Bendahara 1 OSIS. Saya Niwayandita Utami Putri. Sebelum purna, saya menjabat sebagai Koordinator Segbit 1. Perkenalkan, nama saya Komang Dwi Sona Kencana. Jabatan saya sebelum purna itu sebagai Koordinator Segbit 2. Halo, perkenalkan, nama saya Nika Denita Prasetya. Saya menjabat sebagai Koordinator Segbit 3. Saya Niputu Trisnayani. Sebelum purna menjabat sebagai Koordinator Segbit 4. Semuanya, perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Darlia Utami. Sebelum purna menjadi OSIS, saya menjabat sebagai Koordinator Segbit 5. Perkenalkan, nama saya Kadek Wika Darmayanti. Sebelumnya saya menjabat sebagai Koordinator Segbit 6. Perkenalkan, nama saya Nili Rita Wulandari. Sebelum purna, saya menjabat sebagai Koordinator Segbit 7. Perkenalkan, nama saya Nikoma Rosaldiantari. Saya sebelum purna menjabat sebagai Koordinator Segbit 8. Perkenalkan, nama saya Imadewa Datvika. Dulu menjabat sebagai Koordinator Segbit 9. Perkenalkan, nama saya Nimaderi Rinwandini. Sebelum purna di OSIS saya menjabat sebagai Koordinator Segbit 10. Motivasi tentunya yang pertama karena melihat teman-teman yang semangat juga untuk melanjutkan periode selanjutnya, dan juga merasa untuk ini udah melanjutkan satu periode, jadi periode kedua harus mampu lagi untuk memaksimalin apa yang udah dilakuin di periode pertama. Motivasi saya untuk mengikuti OSIS ini, yang pertama tuh ingin mencari teman, yang kedua ingin nambah pengalaman aja. Yang memotivasi saya tentunya dapat menambah banyak pengalaman dan juga untuk memperluas lingkungan pertemanan. Jadi yang membuat saya mengikuti OSIS selama 2 periode ini yaitu karena saya ingin menambah kemampuan saya yang lebih tinggi, karena kalau 1 periode rasanya nanggung sekali jika dilanjutkan lagi 1 tahun, seperti itu. Motivasi saya untuk melanjutkan periode kedua dalam kepengurusan OSIS adalah karena yang pertama, nyaman dengan orang-orang yang suka, mau, dan enak diajak bekerja. Yang kedua, karena pengalaman, untuk mencari pengalaman yang lebih banyak, karena 1 tahun pengalaman di kepengurusan OSIS itu menurut saya kurang, jadi apa salahnya untuk melanjutkan ke periode kedua. Kesan pertama tuh masih kaget karena udah selesai gitu seleksinya, bahagia, tentunya terbayar sudah perjuangan selama seleksi itu. Kesannya sangat senang karena bisa melewati seleksi OSIS dan bisa menjadi pengurus OSIS Wisma. Kesan saat pertama kali dilantik tentunya senang dan juga kayak nggak nyangka gitu seleksi-seleksi sebelumnya kita bisa ngelewatin dan akhirnya bisa resmi jadi ikut kepengurusan OSIS. Kesan saya saat pertama kali dilantik sebagai pengurus OSIS itu sangat senang dan juga ada rasa deg-degan karena selanjutnya kita akan mengemban tugas yang lebih baru. Jadi harus siap mental dan juga siap fisik. Kesan saya pertama kali dilantik menjadi pengurus OSIS yaitu yang pertama, nggak nyangka karena bisa bertahan sampai pelantikan dan bahkan sejauh ini. Yang kedua yaitu merasa senang karena bisa melewati masa seleksi yang cukup lama menurut saya dan cukup berat. Oke, untuk awalnya pastinya saya sendiri belum sepercaya diri itu untuk bisa melanjutkan ke periode 2 ini atau masa bakti 2021-2022. Karena di mana kita akan menjabat sebagai kakak yang akan mengkoordinir adik-adiknya, membagi tugas, mengajarkan semuanya dari nol lagi. Dan saya itu sendiri kurang percaya diri dan itu menurut saya tugas yang berat, tanggung jawabnya besar seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya bisa purna. Menurut kakak sih sebelumnya 50% yakin, 50% enggak. Karena bisa yakin tuh karena sebelumnya kakak kan sudah pernah jadi OSIS sebelumnya tuh. Jadi ya udah ada kayak sedikit pengalaman yang bisa bikin yakin untuk lanjut. Saya nggak menyangka kalau bakalan
lanjut ke 2 periode. Karena apa? Tantangan di periode awalnya itu kan lebih banyak ketimbang yang sekarang. Jadi awalnya mau lanjut ke periode selanjutnya itu sebenarnya nggak ada niatan. Cuma entah kenapa, karena kasihan juga sama periode selanjutnya, jadinya nggak nyangka juga bakalan bisa lanjut ke periode selanjutnya. Tidak menyangka karena proses seleksinya itu sangat panjang dan saya bisa melewati sampai tahap pelantikan. Suka duka, kalau suka itu mungkin bisa ketemu teman-teman, bisa dapat pengalaman baru. Di antaranya itu ya pengalaman bekerja kita yang sekarang ini yang bisa dimajuin. Yang duka itu mungkin agak capek, bukan agak capek sih, capek emang karena pulang sampai malam kerjain kegiatan sekolah, habis itu tugasnya nggak buat. Kalau dukanya itu yang pertama, apalagi dulu waktu periode pertama itu kan karena online, jadi sih nggak apa-apa kan, karena bisa disambilin daring sama kegiatan khususnya itu masih bisa diseimbangin. Kalau sekarang itu offline kan jadi kayak susah untuk nyimbangin antara kegiatan sekolah sama kegiatan OSIS, apalagi peralihan dari kegiatan online ke offline itu kan agak susah. Itu sih agak susah untuk disesuaikan, itu dukanya. Kalau sukanya itu kan karena kita di sini bareng-bareng, jadi kayak nggak kerasa gitu loh, kayak nggak kerasa susahnya di mana, sulitnya di mana gitu. Kayak kalau emang lagi sedih itu kan enak itu ada teman banyak di sini, jadi kayak kalau sedih itu kayak nggak kerasa banget sedihnya gitu. Kalau dari sukanya tersendiri, di sini kita bisa belajar hal yang baru. Setelah itu kita di sini juga dapat keluarga baru dan teman-teman yang baru. Untuk dukanya tersendiri mungkin dari jam pulangnya, karena kadang-kadang kita pulangnya sampai sore. Setelah itu jam untuk keluarnya juga agak terganggu sedikit. Sukanya itu mungkin kebersamaan sama teman-teman. Kalau dukanya itu sekolah pagi, pulang malam, dan mungkin cara mengatur waktunya kurang baik. Yang membuat nyaman itu yang pertama pasti kebersamaannya, dimana kebersamaannya itu nggak bisa kita dapetin di organisasi lain, yaitu menurut kakak pribadi. Dan yang kedua itu perjuangannya, dimana perjuangan yang udah kakak laluin dari seleksi sampai sekarang purna itu tentunya nggak mudah, dan itu semua membuat nyaman menjadi OSIS karena setiap kerjaan itu juga nggak berat sebelah. Jadi kalau satu berat semua berat, satu ringan semua ringan. Jadi itu yang membuat OSIS itu kelihatan mudah untuk dijalani. Untuk hal yang buat nyamannya itu mungkin karena kita di sini kerjanya bareng-bareng, jadi kita nggak kerasa untuk kerja yang tersendiri. Habis itu saya percaya nanti apapun yang kita lakukan pasti ada hasil yang baik. Apapun yang kita lakukan bersama-sama pasti nggak terasa. Hal itu mungkin yang buat saya sedikit Yang pertama sih kebersamaannya bersama teman-teman, karena banyak hal yang kita lalui bersama, suka duka itu kita lalui bersama. Meskipun susah, tapi kalau bareng-bareng pasti bisa. Kalau untuk adik-adik yang sekarang udah jadi pengurus OSIS, pesan kakak semangat. Jadi apapun ada masalah dan lain sebagainya, tolong bersama-sama diselesaikan. Jadi nantinya agar semuanya itu semua pekerjaan dapat terhandle dengan baik. Oke, untuk adik-adik OSIS, pengurus OSIS baru maupun yang sudah lanjut ke periode 2, kakak nggak bisa janjiin akan ada kebahagiaan terus di sini. Akan ada kecewa, tangis, tekanan, sedih, luka, tapi semua itu akan terbayarkan oleh kebahagiaan yang nggak bisa kalian dapetin di tempat lain menurut kakak. Karena kebahagiaan itu hanya bisa didapetin di sini. Percayalah, akan ada bahagia setelah badai berlalu. Dan untuk kalian semua tetap semangat dan selamat sudah dilantik, semangat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Oke, untuk adik-adik yang baru menjabat sebagai pengurus OSIS, tetap semangat,
Jangan kalian nyerah gitu aja di tengah jalan. Ingat perjuangan kalian selama waktu seleksi dan intinya semangat. Dan untuk kakak-kakaknya yang kelas 11, ajarin adik-adiknya, jangan biarin adik-adik itu sendiri, bimbing dia. Dan kalian juga harus bisa membuat organisasi OSIS ini, di mana POD 21 ini menjadi lebih baik daripada POD 20. Sekian dan terima kasih. Untuk adik-adik yang baru masuk, semangat, karena di awal mungkin agak keras, agak susah, tapi sering jalannya waktu pasti akan jauh lebih mudah. Lalu untuk yang adik-adik yang lanjut, terima kasih atas komitmennya karena sudah mau lanjut ke 2 periode.